Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Hayana. Saya akan menjelaskan makalah tentang efisiensi pasar modal terhadap investasi dan dampaknya dalam kegiatan investasi. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi efisiensi pasar. Arti dari efisiensi pasar menurut Scott adalah jika terdapat informasi gratis dalam kondisi yang ideal, maka semua investor akan menggunakannya dan nilai pasar perusahaan menyesuaikan untuk mencerminkan ekspektasi aliran kas revisian. Dengan demikian, semua informasi yang didapat tersebut benar-benar terlihat jelas pada keadaan di pasar perusahaan tersebut. Dan juga semua investor akan mendapatkan informasi yang sama dan return yang normal sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh investor sebelumnya. Sebagai contohnya, yaitu di dalam kondisi yang dianggap ideal, setiap investor akan berusaha untuk mengetahui bagaimana cara untuk melakukan realisasi terhadap aliran kas dan dividen di masa yang akan datang. Dengan demikian, informasi bersifat bebas dan dalam kondisi yang ideal, sehingga publik dapat dengan sungguh-sungguh melakukan kegiatan observasi. Dalam keadaan tersebut, semua investor akan menggunakan informasi yang didapatkan tersebut dan proses arbitrasi akan dapat memberikan jaminan kepada investor bahwa nilai pasar perusahaan secara otomatis akan mengalami penyesuaian yang akan mencerminkan tentang harapan atas aliran kas yang telah direvisi. Dalam kenyataan yang sesungguhnya, informasi tidak selalu bersifat bebas atau bias, dikatakan dalam kondisi yang tidak ideal. Setiap investor harus mengestimasikan subjek sendiri-sendiri dalam melakukan penilaian terhadap profitabilitas, aliran kas, dan dividen perusahaan yang akan datang, sehingga selanjutnya estimasi-estimasi tersebut akan mengalami revisi atau penyempurnaan apabila ditemukan informasi yang baru. Investor biasanya akan melakukan pertimbangan terkait dengan cost benefit dalam menentukan pengorbanan atau biaya yang akan dikeluarkan oleh investor dan juga seberapa besar manfaat informasi yang dapat diperoleh dari investor tersebut. Terdapat beberapa sumber informasi yang relevan digunakan. Misalnya, Financial Press merupakan masukan informasi dari teman atau asosiasi, perubahan kondisi ekonomi, saran analisis, dan pialang. Biasanya, seorang investor akan secara terus-menerus melakukan berbagai macam hal dalam rangka penyempurnaan terhadap pertimbangan profitabilitas subjektif yang telah digunakan setelah menerima berbagai macam informasi yang telah diestimasikan pada saat sebelumnya. Dari berbagai kemungkinan informasi yang diestimasikan tersebut pada umumnya dipertimbangkan sebagai salah satu sumber utama informasi yang bersifat cost efektif adalah laporan keuangan tahunan perusahaan. Terdapat sejumlah investor yang menggunakan sumber informasi yang diperoleh tersebut sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan bagi investasinya itu sendiri. Hal demikian yang biasanya banyak menghasilkan waktu bagi investor. Dalam beberapa kondisi, investor yang memiliki lebih dari satu informasi biasanya akan lebih cepat bergerak setelah menerima informasi baru dari pasar. Jika mereka tidak bertindak dengan cepat, maka investor yang lainnya akan mendahulunya dan nilai pasar sekuritas akan mengalami penyesuaian dalam mengeliminasi manfaat informasi. Terdapat beberapa definisi pasar sekuritas yang efisien. Definisi yang digunakan biasanya adalah pasar sekuritas efisien dalam bentuk semi-strong form, yaitu suatu pasar sekuritas efisien adalah pasar yang apabila harga-harga sekuritas yang diperdagangkan di dalam pasar tersebut pada setiap waktu benar-benar mencerminkan semua informasi yang terpublikasi mengenai sekuritas yang diperdagangkan tersebut. Pengertian pasar sekuritas efisien adalah harga sekuritas yang diperdagangkan dalam suatu pasar atau dalam pasar tersebut biasanya pada setiap saat menunjukkan semua informasi yang dapat diketahui dan yang ingin diketahui oleh publik mengenai sekuritas yang tengah diperdagangkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, harga pasar merupakan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Definisi ini tidak mengizinkan adanya inside information. Yang kedua, efisiensi pasar merupakan konsep yang relatif. Pasar efisien sesungguhnya berisikan dengan informasi yang tersedia bagi publik atau investor mengenai saham yang tengah diperdagangkan di pasar sekuritas. Dalam hal ini, menyatakan bahwa bila ada informasi baru mengenai perusahaan yang bersangkutan, maka harga pasar dalam pasar sekuritas akan segera disesuaikan dengan informasi yang telah diterbitkan tersebut.
Yang ketiga, investasi merupakan permainan yang adil bila pasar dalam keadaan efisien. Hal tersebut menjelaskan bahwa investor tidak dapat mengharapkan pengembalian apapun yang berlebihan dari sekuritas atau portofolio yang telah diestimasikan melebihi pengembalian normalnya, di mana pengembalian normal tersebut biasanya mengandung resiko. Selanjutnya itu implikasi pasar efisien terhadap laporan keuangan. Implikasi pasar modal efisien menurut Beaver yang pertama, perubahan dari suatu metode akuntansi ke yang lain. Seharusnya manajer tidak diberatkan mengenai informasi manakah yang akan digunakan oleh perusahaan, kecuali kebijakan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap perubahan arus kas pada perusahaan. Banyak alternatif yang mempengaruhi kebijakan akuntansi yang sedang dibahas, yang sebenarnya selama informasi tersebut diantaranya, yang pertama, informasi tersebut tidak memiliki efek terhadap aliran arus kas. Yang kedua, kebijakan akuntansi tersebut dan bagaimana cara perubahan ke metode yang lain diungkap. Yang ketiga, informasi yang memadai untuk diungkap. Maka harga saham atau suatu perusahaan tidak akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tetapi, konsekuensinya dapat berupa pelaporan keuangan berisi penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh perusahaan. Yang kedua, efisiensi sekuritas market. Berjalan bersamaan dengan pengungkapan penuh pada suatu perusahaan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi sebanyak-banyaknya jika manajemen memiliki informasi yang relevan dan bias, kemudian dapat diungkapkan dengan biaya yang rendah, maka manajemen harus mengungkapkan dengan segera. Hal tersebut diakibatkan karena semua informasi yang tersedia dan relevan digunakan untuk memperbaiki prediksi yang digunakan oleh investor. Selain itu, semakin banyak informasi yang dipublikasikan, maka akan semakin banyak pula informasi yang tersedia di pasar mengenai perusahaan tersebut. Hal demikian akan menambah minat investor terhadap suatu perusahaan. Yang ketiga, perusahaan tidak perlu memperhatikan investor yang bias atau sering disebut dengan investor yang price protected pada waktu penentuan kebijakan dan format pengungkapan. Jika para investor telah memahami informasi yang tersedia di pasar, hal tersebut telah menjamin harga saham di pasar. Selanjutnya yaitu konsep asimetri informasi. Seorang partisipan di pasar akan mengetahui suatu tentang sebuah bias yang diperdagangkan yang tidak diketahui oleh partisipan lain. Dua jenis asimetri informasi yaitu yang pertama, adverse selection, yaitu salah satu ketidaksamaan informasi di mana seseorang atau sekelompok orang memperoleh keuntungan atau manfaat lebih dari informasi bias yang lainnya. Yang kedua, moral hazard, yaitu salah satu ketidakmampuan informasi di mana seseorang dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Salah satu bias mengapa informasi asimetri berperan penting dalam teori akuntansi bahwa pasar sekuritas adalah subjek pada permasalahan informasi asimetri. Asimetri informasi adalah satu sumber keadaan yang mana terjadinya tidak kesempurnaan pasar. Sumber lainnya adalah pasar yang sebenarnya ada namun tidak berjalan dengan sebaik-baiknya atau sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu dampak efisiensi pasar modal dalam kegiatan investasi. Harga saham pada pasar modal dipengaruhi oleh nilai intrinsik saham itu sendiri yang ditentukan oleh tingkat arus kasnya, di mana arus kas tersebut berkemungkinan dapat dihasilkan dan seberapa besar risiko yang ditimbulkan dari suatu arus kas tersebut, dan juga persepsi para investor mengenai nilai intrinsik dari suatu saham. Jika suatu pasar memang efisien, maka harga saham dalam trading saham di pasar modal akan cepat melakukan penyesuaian terkait dengan informasi yang relevan pada saat informasi itu tersedia. Selanjutnya itu 3 bentuk atau tingkatan efisiensi dalam pasar modal, yaitu yang pertama pasar saham dengan tingkat efisiensi rendah. Pada tingkatan ini menyatakan bahwa seluruh informasi yang tersedia dan dimuat dalam pergerakan saham masa lalu akan sepenuhnya tercermin dalam harga saham pasar saat ini. Jika hal tersebut benar, maka informasi dalam tren terbaru harga saham tidak akan berguna karena mengacu pada harga saham yang terdahulu. Yang kedua, pasar saham dengan tingkat efisiensi semi kuat. Pada tingkatan ini, harga saham saat ini mencerminkan seluruh informasi yang tersedia untuk publik. Pada tingkatan ini, pemeriksaan laporan tahunan untuk melihat pendapatan dan laba yang didasarkan pada data historis akan sia-sia, karena harga pasar akan disesuaikan pada saat pertama kali muncul
tidak berdasarkan data historis. Pengaruh dari bentuk pasar ini adalah ketika informasi dirilis ke publik, harga saham hanya akan merespon apabila informasi itu berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga yaitu pasar saham dengan tingkat efisiensi kuat. Pada tingkatan ini menyatakan bahwa harga saham di pasar saat ini mencerminkan seluruh informasi yang relevan. Apakah itu hanya dimiliki oleh pribadi atau tersedia bagi publik? Apabila keadaan seperti ini diterapkan, maka akan sangat mustahil bagi orang dalam atau manajemen untuk mendapatkan pengembalian abnormal yang tinggi dalam bursa saham. Harga saham telah mencerminkan semua informasi yang tersedia bagi publik. Kondisi yang demikian kemudian menyebabkan harga saham dihargai secara wajar, maka hanya keberuntungan yang bisa mengalahkan pasar. Penting untuk dipahami bahwa efisiensi pasar bukan berarti seluruh saham yang tersedia dihargai dengan tepat. Pada keadaan tertentu, sering kali terjadi beberapa harga saham dinilai terlalu tinggi dan yang lainnya dinilai terlalu rendah. Perbedaan penilaian terlalu tinggi akan mengakibatkan ketidaktepatan penilaian saham. Namun demikian, seperti yang dinyatakan oleh hipotesis pasar yang efisien, sangat sulit untuk menentukan pengidentifikasian di awal terhadap saham-saham dalam setiap kategori. Untuk menguasai pasar, seorang investor atau analis harus memiliki keahlian dan juga informasi di atas rata-rata. Meskipun market saham memang efisien dan seluruh saham dihargai secara wajar, namun seorang investor hendaknya haruslah berhati-hati dalam melakukan penilaian penilaian salah satu untuk portofolionya. Untuk mendapatkan perkiraan pengembalian yang paling besar dengan risiko yang paling kecil, portofolio yang telah dibuat oleh investor tersebut sebaiknya telah terdiversifikasikan dengan berbagai saham dari berbagai industri. Dan pada kenyataannya, pasar modal tidak selalu efisien dan juga menurut para ahli, keuntungan bahwa pasar pada umumnya efisien dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan dari makalah saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.